Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Telah kami melihat Tuhan setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini sungguh terbukti kalau kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Ini semua karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang setia bagi kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu itu lebih daripada hidup kami. Kebaikan-Mu lebih dari setiap nafas hidup. Bahkan penyertaan-Mu itu melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih
kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, apapun yang menjadi permasalahan hidupmu pada saat hari ini, dalam permasalahan keluarga kah, di dalam permasalahan ekonomi kah, mungkin kau anak-anak muda mulai ragu akan masa depanmu. Kau bertanya-tanya, Tuhan mau dibawa kemana hidup ini? Tapi malam hari ini, pujian ini berkata, ingatlah bahwa kemurahan Tuhan itu lebih daripada setiap hidup kita. Bukti kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nafas yang kita hirup setiap hari sampai hari ini, itu adalah salah satu nyata dari kebaikan Tuhan. Berikan hatimu pada malam hari ini kepada Tuhan. Berikan masalahmu pada Tuhan pada malam hari ini. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan katakan kepadanya, Tuhan, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setiamu, itu lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu lebih dari hidupku, bawa lidahku memuji Engkau. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudaraku, pujian ini mengatakan bahwa di dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun berkekurangan, tetaplah katakan, Yesus, Engkau yang mempesona hatiku. Di dalam Yesus, Dia selalu memberikan kedamaian yang luar biasa. Di pujian ini dikatakan juga bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, di waktu kita kuat maupun lemah, tetap katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Sampai kapanpun, nyatakan imanmu kepadanya. Jangan pernah berubah, sebab Yesus yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini dari awal. Oh, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
selamanya. Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mau mencintai-Mu selama-lamanya Tuhan, sebab kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan ada di samping kami, tanpa Tuhan ada berjalan bersama dengan kami tidak sanggup melewati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini, Engkau yang membentuk seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau ada dalam setiap cerita kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada. Apapun yang menjadi kesusahan kami Tuhan, Engkau selalu ada bagi hidup kami. Engkau selalu menjadi yang terdepan dalam hidup kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur setiap kami. Engkau yang membawa kami kepada aliran air, sehingga hidup kami terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak sekali lagi katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, haleluya. Minggu lalu kita sudah mendengar berita kebenaran firman Tuhan di ibadah jawaban doa. Malam hari ini kembali kita menikmati ibadah jawaban doa dimanapun saudara berada. Saya rindu untuk melihat semua saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan di mana Tuhan memelihara saudara. Tapi mungkin di antara saudara pun juga ada yang mengalami berbagai tantangan dalam hidupmu. Tetapi marilah kita lihat firman Tuhan hari ini. Ini adalah firman Tuhan yang tentunya bisa memberikan jawaban bagi saudara. Dan saudara harus tahu bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin menggarisbawahi tema malam hari ini adalah jadikan dirimu adalah rumah pujian Allah. Nah, oleh sebab itu kita akan buka di dalam Mazmur 66 ayat 1 dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara suka memuji Tuhan?
Tentunya jawabannya iya. Di mana? Banyak dari antara kita mungkin memuji Tuhan ketika kita ada di dalam gedung gereja. Atau sementara kita sedang berbakti setiap hari Minggu, kita memuji Tuhan di rumah Tuhan. Betul. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kita jangan melihat ketika kita hanya memuji Tuhan ketika di hari-hari Sabat atau di hari Minggu. Ketika kita ada di dalam gedung gereja kita memuji Tuhan. Tetapi di sini kita harus lihat dalam hal memuji Tuhan, kita tidak lihat sikon. Kalau kita lagi senang, kita akan bisa memuji Tuhan. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan susah, sulit sekali kita untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya boleh katakan kepada saudara, sebagai orang Kristen, kita diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Bukan hanya untuk hidup di dunia ini. Tapi Allah menciptakan saudara, agar saudara diberikan tugas kepada Tuhan. Tugas apa? Tugas untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan ingin rindu untuk melihat seluruh ciptaannya harus memuji, membesarkan namanya. Pujian ini menjadi suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Pujian ini menjadi suatu hal yang dirindukan oleh Tuhan kepada seluruh yang diciptakannya untuk berseru kepada Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan mau kita memuji Tuhan. Bukan pada saat sikon-sikon tertentu. Tapi Dia mau kita memuji Tuhan di setiap waktu. Tuhan rindu agar setiap aspek daripada kehidupan umatnya dipenuhi dengan pujian dan kebesarannya. Dalam Mazmur 150 ayat 6, di sini dikatakan, jadi setiap orang yang percaya diperintahkan harus senantiasa memuji Tuhan. Ya, biarlah segala yang bernafas, dikatakan Mazmur 150, harus memuji Tuhan. Pujian adalah suatu luapan kekaguman, pengagungan kepada Tuhan, dan menjadi suatu ucapan syukur ketika kita memuji Tuhan. Dan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara sudah sepatutnya untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan pujian ini bukan hanya sekedar aktif saudara memuji Tuhan, tapi saudara harus mendemonstrasikan di dalam kehidupanmu. Karena ketika engkau memuji Tuhan, firman Tuhan katakan Allah bertahta di atas pujian kita. Allah pun juga ingin mendemonstrasikan kekuatannya yang dahsyat melalui pujian yang saudara naikkan. Maka Allah pun juga akan mendemonstrasikan kekuatannya, kebesarannya, keagungannya. Apa yang Dia ingin lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka firman Tuhan Mazmur 150 ayat 6 katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalimat ini biarlah setiap saudara dan saya digugah untuk terus memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita sudah menjadi pelaku firman. Di mana Mazmur 150 seluruh setiap yang diciptakan, yang bernafas harus senantiasa memuji Tuhan. Berarti di sini ada hal-hal yang penting yang harus kita garis bawahi. Ajakan daripada pemazmur ini betul-betul suatu pengakuan bahwa tidak ada alasan makhluk ciptaannya untuk tidak menyanyikan dan memuliakan Allah. Mazmur 150 ayat 2 katakan apa? Terpujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, kedahsyatannya yang hebat, karyanya yang begitu luar biasa, karya penciptaannya, karya pemeliharaannya, karya keselamatannya, karya jaminan keselamatan bagi saudara dan saya, karya kebahagiaan, serta karya hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya. Biarlah saudara dan saya, mari kita sama-sama belajar. Kita masih bernafas. Ada waktunya ketika kita sudah tidak bisa bernafas. Kita tidak lagi bisa memuji Tuhan. Tapi hari ini saudara masih bernafas. Marilah kita memuji Tuhan. Dan pujian ini membawakan suatu hal yang luar biasa. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara harus aktif. Jangan pasif.
Kita jangan berdiam diri ketika orang-orang sedang memuji Tuhan. Tapi kita sebagai orang Kristen harus aktif dalam memuji Tuhan. Kita baik senang maupun susah, kita harus aktif memuji Tuhan. Muliakan Tuhan. Mendemonstrasikan bahwa kita mencintai Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa. Pujian kita kepada Tuhan itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, maka Tuhan tahu bahwa saudara dan saya adalah umat yang percaya sungguh kepada Tuhan. Saya ingin bagikan kepada saudara di dalam Mazmur 100 ayat 4. Di sini dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah melalui pintu gerbang dengan puji-pujian. Apa yang dibicarakan gerbang di sini? Gerbang di sini adalah pintu sorga. Ketika saudara memuji Tuhan, pujian saudara sampai masuk ke gerbang pintu sorga. Artinya pujian saudara didengar oleh sorga. Pujian saudara membawa suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pujian saudara menjadi suatu luapan ucapan syukur bahwa saudara bersyukur memiliki Tuhan yang besar. Jadi masuklah melalui pintu gerbang dengan pujian. Saudara ingin sampai ke sorga, merasakan suasana sorgawi ketika saudara di bumi ini. Saudara puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan suasana sorgawi di dalam hati kita ketika kita memuji Tuhan. Maka kita menjadi suatu rumah pujian ya bagi Tuhan. Kehidupan kita menjadi suatu rumah pujian bagi Tuhan. 1 Korintus 6 katakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam. Roh yang tinggal di dalam hati kita. Waktu kita memuji Tuhan dengan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Maka di sini ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita memuji Tuhan. Mazmur 22 katakan ayat 4. Ia bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Maka saudara adalah Israel rohani. Pada saat saudara memuji Tuhan, maka Allah yang kita sembah tadi, dia bersemayam di atas puji-pujian orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita belajar di mana di dalam 2 Tawarik 5 ayat 12 sampai ayat 14 dikatakan, di mana ada puji-pujian, di situ Tuhan hadir dan menyatakan kuasanya. Bait suci Salomo dipenuhi oleh awan kemuliaan Tuhan karena ada puji-pujian dan penyembahan di dalamnya. Jadi ketika saudara memuji Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara menjadi suatu rumah pujian Tuhan. Berbicara rumah, berbicara tempat kediaman. Jadi ketika kita memuji Tuhan, memuji kebesarannya, maka Tuhan akan diam di dalam kehidupan saudara. Dan kalau Tuhan diam, sama seperti bait suci Salomo, di mana dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan, maka di situ terletak ada kekuatan. Karena Allah bersemayam di atas pujian saudara. Ada kekuatan di balik pujian. Allah akan mendemonstrasikan kekuatannya. Dia bersemayam di atas pujian saudara. Jadi ketika saudara menikmati kekuatan waktu saudara memuji Tuhan, saudara akan melihat kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Daripada setiap orang yang memuji Tuhan. Di situ akan mengalir kuasa Roh Kudus. Maka Allah akan memulihkan keadaan saudara. Ingat, Keluaran 14 ayat 14 katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Di mana ketika memuji Tuhan, maka Allah bersemayam di atas pujian kita. Pada saat Allah bersemayam, ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan saudara. Maka saudara akan diam. Tuhan akan menggantikan saudara untuk berperang.
Dia tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Maka lihat di dalam firman Tuhan di sini, ya, di dalam 2 Tawarik ayat 18, di mana Yosafat berlutut dengan muka mencium tanah, menyembah kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayat 21-22 saya baca buat saudara. Setelah ia, yaitu Yosafat, berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan Allah, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Melalui pujian penyembahan, musuh-musuh bangsa Israel, baik Amon, Moab, dan Seir, sekalipun mereka memiliki bala tentara yang dahsyat, tetapi di sini dikatakan Yosafat hanya tertunduk menaikkan pujian, bersorak kepada Tuhan. Maka Tuhan gantikan dia berperang di depan. Dan semua semua daripada Bani Amon, ya, dan Moab, musuh-musuh bangsa Israel, bahkan sampai ke pegunungan Seir, mereka dikalahkan oleh Tuhan yang dahsyat. Tuhan Israel, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi bangsa Israel. Sekalipun mereka menyerang Yehuda, tapi tidak akan bisa, oleh karena Tuhan menggantikan mereka untuk berperang ganti mereka. Saudara, jangan abaikan ataupun jangan anggap tidak ada arti ketika kita memuji Tuhan. Mari kita cari wajah Tuhan. Kita cari hadirat Tuhan. Kita cari masuk ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian dan pujian. Maka saudara akan memperoleh kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami sakit penyakit. Waktu itu ketika saya umur 18 tahun. Saya sakit liver akut. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, saya di rumah sakit pada saat itu panas tinggi 41 derajat Celcius. Saya sendiri di rumah sakit, tidak ada orang yang menemani. Karena waktu itu adalah hari Minggu, di mana orang tua saya sebagai seorang hamba Tuhan dengan ibu, mama saya sedang beribadah. Saya di rumah sakit sendiri, tapi saya teringat, saya hanya bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saya nyanyi dalam hati saya. Dan ketika saya panas tinggi berangsur, panas itu pulih reda. Dan ketika itu baju saya semua basah oleh karena keringat yang keluar dari tubuh saya. Tapi setelah itu badan saya berangsur-angsur pulih. Mohon maaf, air seni saya sudah seperti teh yang keluar, merah seperti teh. Tapi ketika pujian penyembahan yang saya naikkan, saya tidak tahu ada 2 jam mungkin. Sampai selesai itu saya lihat jam 9 malam. Dan ketika orang tua saya menjenguk saya malam hari setelah mereka pulang dari gereja, saya katakan bahwa saya sudah sembuh. Penyakit saya sudah hilang dari tubuh saya. Dan panas saya tidak lagi saya panas. Sampai saya minta pulang karena saya sudah sembuh. Dan besok harinya saya dilarang pulang, tapi saya katakan saya sudah sembuh. Saya katakan dengan iman saya sudah sembuh. Dan puji syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini usia saya sudah sekian, 50 tahun lebih. Saya tidak pernah dideteksi liver saya, Tuhan kasih liver yang baru. Dan itu hal yang membuat saya untuk tetap bisa memuji Tuhan. Karena di balik pujian ada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan pernah saudara berpikir bahwa Tuhan saudara yang saudara sembah tidak sanggup memulihkan keadaanmu. Mungkin hari ini di antara kita ada yang mengalami sakit penyakit atau problem atau masalah yang besar.
Angkat tanganmu kepada Tuhan. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat kuasanya yang bekerja di dalam pujian dan penyembahan. Ketika saudara memuji Tuhan, disitulah Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Dia mendemonstrasikan kekuatannya. Dia mendemonstrasikan bahwa dia adalah Allah yang ajaib. Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini, mari kita sama-sama membuat tubuh kita, kehidupan kita menjadi rumah pujian bagi Tuhan. Engkau akan melihat karya-karya yang ajaib dari Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Saya tidak panjangkan khotbah ini, tapi saya mau berdoa untuk saudara semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat-Mu yang besar. Kami mau belajar Tuhan melalui firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah seluruh yang kami memiliki pendengaran yang cerna untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami ingin rindu Tuhan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena di balik pujian penyembahan kepadamu ada rahasia yang besar dari Tuhan. Bahwa engkau bertahta di atas pujian. Bahkan ketika engkau bertahta, engkau juga akan memberikan kekuatan yang dahsyat. Maka engkau yang sakit disembuhkan melalui pujian penyembahan. Engkau yang menderita, Tuhan berikan pemulihan. Engkau yang tidak ada jalan keluar dalam masalahmu, problemamu, finansialmu terjepit, usahamu terjepit, usahamu menuju kepada kebangkrutan. Pujian penyembahan kepada Tuhan menyatakan kuasa Tuhan di mana engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Ketika kami memuji Tuhan, maka ada dahsyat, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan terjadi. Ada rahasia di balik pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Roh Allah bekerja dalam hati kami. Berikan suasana surgawi. Berikan keteduhan. Berikan ketenangan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami tahu ketika kami memuji, membesarkan nama Tuhan, kami tahu disitulah terletak kekuatan kami. Puji Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terlalu baik, terlalu ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang. Dengan suasana yang tentunya suasana yang diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap waspada, dan terus berseru kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap waktu. Maka Tuhan akan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya